Ya. Ada yang sudah mengenal saya? Ada 2 orang. Oh, sudah. Alumni akselerasi kemarin. Oh ya, berarti sudah pernah melihat saya dan bertatap muka dengan saya ya. Baik, kalau Iya, Bu. Oh ya, siap. Kalau begitu saya akan memulai materi akupresur. Bila nanti ada kurang lebihnya, nanti mengenai tentang kurikulum vitae saya bisa ditanyakan pada Ustadz Abu ya. Sudah, ini ada berapa peserta nih yang ada? 13 peserta. Apa 12 peserta? 12 ya? 12 peserta ini saya ingin bertanya, apakah ada yang sudah mengenal tentang akupresur? Ada yang mendengar tentang apa sih akupresur? Ini ada yang sudah mendengar belum? Sudah tentunya ya? Sudah dong. Ya, apalagi kalau sebagai seorang terapis atau praktisi tentunya tidak awam dan pasti mengenal dengan apa akupresur itu sendiri. Nah, tingkat daripada akupresur di dalam keilmuan nanti ada level 2, ada level 4, ada level pendidik. Nanti Ustadz Abu akan mengarahkan daripada teman-teman semuanya untuk mengikuti akupresur ini, ya, baik itu level 2, baik itu level 4, ataupun pendidik di dalam organisasi yang sudah dinaungi oleh P3AI dan sekarang kepemimpinannya dipegang oleh Ustadz Abu. Teman-teman semuanya, di dalam keilmuan akupresur ini memang sangat komplikatif, ya. Kenapa? Pembelajaran ilmu yang dipelajari daripada akupresur ini tidak seperti yang dipelajari oleh refleksiologi. Kalau akupresur ini yang diajarinya yaitu sangat komplit, ya, sangat bagus sekali, baik itu dalam teori, dalam keilmuan dan dalam prakteknya. Contohnya, dalam keilmuannya daripada tingkat dasar ini mempelajari tentang teori-teori yang dipelajari oleh akupuntur. Cuma bedanya kalau akupuntur tekniknya yang berbeda ya. Kalau akupuntur menggunakan jarum, sedangkan akupresur menggunakan tangan atau alat tumpul. Coba kita buka ini selanjutnya. Nah, pengertian daripada akupresur ya. Ini kita bisa bedakan dari sini. Akupuntur terdiri dari 2 dasar kata, yaitu akus yang artinya jarum, sedangkan puntur penusukan. Kalau akupuntur sendiri kalau dijabarkan yaitu penusukan dengan menggunakan jarum. Jelas ya, namanya akupuntur menggunakan jarum. Ada ini teman-teman yang sudah praktek dalam akupuntur? Ada belum? Sudah? Ada, ya. Ada, alhamdulillah. Nanti belajar yang lebih ini ya tentang akupuntur ya. Sedangkan presurnya sendiri mempunyai arti menekan. Pressure ya, artinya menekan. Apa sih? Akupresur berarti ilmu pengobatan dengan teknik menekan pada titik-titik akupuntur. Apa yang sudah saya bilang tadi, bahwasanya di dalam akupuntur menggunakan teknik dengan penusukan jarum, sedangkan akupresur teknik dengan menggunakan tangan atau benda tumpul. Tapi semua titik-titiknya sama. Inilah perbedaan daripada akupresur dan refleksiologi. Kalau akupresur dari ujung kepala sampai ujung kaki ini dikuasai oleh ilmu akupresur, oleh ilmu akupuntur. Karena nanti di dalam ilmu akupresur juga mempelajari tentang perjalanan meridian. Jadi teman-teman semuanya juga harus paham tentang apa itu teori meridian, tentang apa itu teori yin yang, tentang apa itu teori Wuxing. Nanti di sini akan kita kupas satu persatu. Jadi kita harus tahu tentang teknik-teknik dasar dulu supaya nanti pada saat kita mempraktekkan akupresur kita sudah memahaminya. Oke. Nah, sarana pengganti jarum ya, akupresur itu ya. Dari bagian tubuh. Nah, ini yang sudah saya katakan, tapak jari tangan, pangkal tapak tangan, sudut sendi, jari terutama jari tengah, sudut siku, itu bagiannya tubuh ya. Dengan alat bantu semua yang ujungnya tumpul bulat tidak melukai kulit dan bahan apapun. Sarana pengganti jarum. Jadi kita bisa menggunakan tapak
jari tangan tuh seperti ini ya, tapak jari tangan, pangkal tapak tangan, ya, sudut sendi. Nah, seperti ini sudut sendi, terus jari tengah, terus sudut siku. Nah, itu ya, itu bisa digunakan untuk pemijatan akupresur. Kalau perlu digunakan pelumas. Pelumas yang digunakan yaitu hangat atau dingin sesuai dengan kebutuhan. Ya. Apabila tidak menggunakan jarum, namanya bukan akupuntur tanpa jarum, tetapi akupresur dan orangnya disebut akupresuris. Jadi seorang terapis akupresur itu disebut akupresuris. Apakah Bapak bisa? Bisa. Apakah Ibu bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Kita nanti bisa menyandang titel sebagai akupresuris kalau kita sudah mengikuti ujian pada level 4, uji kompetensi yang akan bergambarkan Garuda ya. Dari LSKPAI. Nanti itu. Oke, lanjutnya. Teknik manipulasi, ya. Teknik manipulasi yang digunakan dalam akupresur yaitu ada menggunakan pelumas netral, tidak iritatif kecuali untuk tujuan terapi tidak berbau. Jadi minyaknya ya. Manipulasi dengan tapak jari lebih baik bukan tapak tangan daripada ujung jari atau alat bantu. Pada intinya, kenapa kita menggunakan manipulasi dengan tapak jari? Tapak jari akan lebih merangsang pada susunan saraf daripada kita menggunakan jari atau alat bantu. Karena apa? Pada dasarnya manipulasi ada 2 teknik, yaitu sedasi dan tonifikasi. Kalau sedasi artinya melemahkan, sedangkan tonifikasi artinya menguatkan. Ya, atau yang disebut dengan size ya bahasanya ya. Manipulasi dengan ujung jari untuk titik celah antara 2 tulang dan antara 2 tendon. Ini yang harus dipahami betul nanti saat kita apa itu bagaimana teknik-tekniknya ini nanti harus kita ketahui saat menerapi pada pasien. Ya, peralatan yang digunakan dalam akupresur seperti ini ya. Ada krim, minyak. Ini peralatan yang wajib dimiliki setiap akupresuris nanti dalam uji kompetensi ya. Ini harus punya. Ya, ini jadi harus ada. Adapun seandainya Ibu atau Bapak nanti membuka ilmu pengobatan akupresur, di rumah wajib punya ini semuanya. Nah, ini sudah melalui standar daripada SOP daripada akupresur gitu. Nah, ada 5 teknik dasar yang dimiliki di dalam pemijatan atau akupresur sendiri. Yang satu yaitu mengusap atau flex atau stroking, ya. Apa sih? Menggunakan telapak tangan atau bantalan jari tangan dilakukan searah peredaran darah menuju jantung atau kelenjar getah bening atau disebut dengan limfe. Dilakukan untuk mengawali dan mengakhiri pemijatan. Jadi ini Bu, Mbak, pada saat kita akan menggunakan teknik ini, mengusap ini, ya, ini digunakan pada saat mengawali dan mengakhiri, yaitu dengan pembuka atau penutup. Nanti ada titik-titiknya sendiri, titik pembuka apa, titik penutup apa, gitu ya. Manfaatnya apa? Merelaksasi otot dan ujung-ujung saraf, ya. Ini ya, fungsinya daripada afreak, ya, teknik afreak atau mengusap itu fungsinya yaitu merelaksasi. Pada dasarnya kalau kita memijat kan kita harus relaksasi dulu ya, pasien atau klien kita. Betul? Halo? Ya, betul Bu. Betul. Harus semangat Bapak Ibu. Oke. Jadi begitu. Harus direlaksasi dulu. Apa sih kok harus direlaksasi? Supaya pori-pori tidak akan mengalami ketegangan gitu ya. Yang kedua yaitu teknik meremas atau Petri Shake ya. Apa sih teknik meremas atau Petri Shake itu? Menggunakan telapak tangan atau jari-jari tangan, Ibu. Jadi kayak orang itu kalau meremas susu gitu loh. Ya. Jadi tekniknya itu seperti itu, digunakan pada area tubuh yang berlemak dan jaringan otot yang tebal. Contohnya lengan tangan, kaki, paha, ya, betis. Bisa itu menggunakan teknik-teknik meremas atau Petri Shake. Dengan meremas-remas akan terjadi pengosongan dan pengisian pembuluh darah, vena atau limfe
Kenapa kok pembuluh darah vena atau limfe, ya kan? Pada saat kita melakukan teknik meremas atau Petrisik ini, ya kan? Di situ kan ada stagnan pada darah. Jadi kaku, otot-otot ini pun juga kaku. Jadi dengan teknik ini, maka ada sebuah pengosongan, pengisian kembali, gitu. Apa metabolismenya menjadi lancar, jadi darah bisa mengalir dengan baik. Suplai darah yang lebih banyak dibawa ke otot yang sedang dipijat. Pada intinya gini Bapak Ibu, akupresur ini mengembalikan metabolisme kita. Metabolisme kita yang tidak seimbang. Kan begitu? Ya kan? Pada dasarnya di dalam teknik akupresur dasar yang fungsinya hanya merelaksasi pada klien, ini adalah teknik-teknik untuk mengembalikan metabolisme. Beda dengan teknik yang intinya teknik ini digunakan pada gejala kasus. Lain lagi. Nanti tekniknya juga lain lagi gitu. Ya, ini yang harus dipahami. Nah, yang ketiga yaitu menekan atau flexion, ya, menggunakan jari, ibu jari, buku jari atau siku tangan. Gerakan ini ya bertujuan untuk melepaskan bagian-bagian otot yang kejang, juga menyingkirkan akumulasi dari sisa-sisa metabolisme. Tadi itu memberikan suplai yang nomor 2 ini, yang meremas ini memberikan suplai darah, sedangkan yang nomor 3 adalah mengakumulasi dari sisa-sisa metabolisme. Ya, supaya apa? Jadinya yang dimaksud dengan menyingkirkan akumulasi dari sisa-sisa metabolisme ini yaitu untuk toksin, membuang toksin, ya. Istilahnya kan begitu. Membuang toksin. Bagaimana sih kok bisa membuang toksin? Saya bingung kok akupresur bisa membuang toksin. Kan begitu. Dengan adanya di pressure, dengan adanya penekanan, dengan adanya friction ini, maka kita bisa BAB-nya lancar. Ya kan Ibu? Terus BAK-nya juga lancar, makan juga enak, kan begitu. Tapi semuanya metabolisme akhirnya kan seimbang. Deposit lemak bermanfaat juga pada dalam kasus-kasus obesitas di sini ya, memecahkan deposit lemaknya, ya kan begitu. Kenapa kok bisa memecahkan deposit lemak? Lemak itu bagaimana sih kerja lemak di dalam tubuh kita? Kan begitu kan? Kita harus memahami bahwasanya kalau kerja lemak di dalam tubuh kita itu karena kan tidak adanya keseimbangan. Tidak hanya keseimbangan ini tadi, apa? Suplai darah yang ada di dalam tubuh terhambat oleh lemak-lemak yang ada di dalam tubuh, dan dengan adanya dipijat, ya, ditekan, maka dia akan pecah depositnya. Nah, pecahnya ini kemana? Bisa melalui kencing, bisa melalui BAK, kan begitu, atau bisa melalui keringat. Ya, Friction dapat meningkatkan aktivitas sel-sel tubuh sehingga aliran darah lebih lancar di bagian yang terasa sakit, ya, bisa meredakan rasa sakit. Ini frictionnya ini fungsinya juga seperti itu. Jadi di bagian terasa sakit ini bisa ditekan, bisa dipijit, akhirnya dia kembali lagi, metabolismenya juga bisa kembali lagi gitu. Yang keempat artinya menggetar, vibrasi ya, vibration. Menggetarkan bagian tubuh dengan telapak tangan atau jari tangan dengan gerakan kuat atau lembut. Jadi divibrasi. Kalau lembut itu artinya vibrasi, kalau kuat itu artinya shaking, mengguncang, shaking. Biasanya kalau shaking ini, Bapak Ibu, itu berkaitan erat dengan menekan ini, vibration, ya. Di shaking berkaitan erat dengan vibration. Kenapa? Karena di tempat-tempat yang berakumulasi lemak itulah tidak bisa kalau hanya di apa itu namanya mengusap, di afrex itu tidak bisa, atau di stroking tidak bisa. Jadi harus ditekan, ya, atau digetar, itu bisa pecah lemaknya begitu. Manfaatnya untuk memperbaiki atau memulihkan atau mempertahankan fungsi saraf serta otot. Nah, pada apa itu teknik keempat menggetar vibrasi ini bisa digunakan pada ini, apa teknik yang digunakan
apa itu oleh Abah Jun itu apa namanya enduring ya, enduring. Nah itu menggunakan teknik ini, ya teknik enduring. Itu. Yang kelima yaitu memukul atau tapotemen. Nah, gerakan menepuk atau memukul yang bersifat merangsang jaringan otot dilakukan dengan kedua tangan bergantian secara cepat. Biasanya ini Bu, kalau Pak, Bu dan Pak, biasanya teknik kelima ini digunakan pada saat kita selesai melakukan akupressur, baru kita gunakan teknik memukul. Kan begitu. Biasanya Ibu mengenal teknik ini di mana ini, Bu? Di salon gitu kan. Biasanya kalau di salon kan ada teknik yang namanya tepotemen. Habis dikrimbat, habis di ini, nah baru dilakukan teknik tepotemen. Nah, kedua teknik ini ya bermanfaat untuk memperkuat kontraksi otot saat distimulus ya. Stimulus itu memberikan rangsangan ya. Supaya apa? Mengurangi deposit lemak di bagian otot-otot yang lembek. Nah, ini fungsinya. Di mana sih tepotemen? Ya di mana stagnan pada darah. Itu bisa dilakukan teknik tepotemen. Nah, ini manfaatnya Bapak dan Ibu yang harus kita pelajari. Bertindak sebagai pati rasa, ya. Pati rasa itu menghilangkan rasa sakit, kan begitu. Akupresur ini bertindak sebagai pati rasa, menghilangkan rasa sakit yang tidak dengan obat. Terjadi pembobolan pada penggumpalan, membuka meridian kolateral, melancarkan aliran darah Ji, ya, aliran darah Ji She. She itu artinya darah ya, She, S-U-E tulisannya, tapi bacanya She, ya, Ji She. Ya, mengendorkan saraf, tendon, otot dan lain-lain, menguatkan kemampuan organ Changfu. Nah, ini kita harus mempelajari organ Chang itu apa, organ Fu ini apa. Organ Chang adalah organ padat, sedangkan organ Fu adalah organ berongga. Ya, menyeimbangkan yin dan yang, terus membantu meringankan beban sakit orang lain. Dari sini ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya? Mungkin Pak Usman ada yang ditanyakan dari sini? Iya. Untuk menyeimbangkan yin dan yang. Yin itu bisa dijelaskan seperti apa yin dan yang? Ini Bapak dan Ibu, di dalam ilmu yin dan yang pasti ada yang namanya keseimbangan, ya kan? Kalau kelebihan yin, maka dia akan mengalami defisit, ya kan? Kelemahan, ya, karena yin sifatnya defisit, sifatnya dingin, ya kan? Sifatnya lemah. Sedangkan kalau kelebihan yang, maka dia mengalami ekses atau mengalami sifat yang panas atau kelebihan. Kalau ini kan kekurangan, kalau ini kan kelebihan. Seandainya lebihnya daripada yin, maka metabolisme kan tidak seimbang ini. Jadi kan kurang. Jadi harus diapakan? Ditonifikasi, yaitu ditambah yangnya supaya seimbang, kan begitu. Kalau banyaknya yang berarti kan metabolisme kelebihan nih di sini, ya kan? Metabolisme itu ada yang metabolisme nutrisi ya, bukan nutrisi. Ji itu kan dari nutrisi ya, dari makanan, makanan yang kotor, makanan yang baik dan makanan yang tidak baik. Akumulasi dalam tubuh kita. Nah, kalau yangnya ini akan berlebih, maka metabolismenya juga tidak seimbang, maka harus disedasi, ditambah yin-nya supaya apa? Menjadi metabolisme yang seimbang. Ini yang dimaksud dengan menyeimbangkan yin dan yang. Nanti kita pelajari Bapak dan Ibu, yin dan yang itu apa sih? Apa sih karakteristik daripada yin dan yang itu sendiri, nanti kita pelajari. Ada yang lain? Sudah Bapak Usman? Paham? Maaf. Iya, saya paham. Tinggal teman-teman lain ada yang mau bertanya. Mungkin dari yang lainnya ada yang ditanyakan dari sini dulu, baru nanti saya kembali ke ini kan tadi. Oke, lanjut. Oh, ini ada pertanyaan, Bu. Ada pertanyaan ini di chat, kolom chat. Apakah ada titik yang dilarang untuk akupresur? Gini Bapak dan Ibu,
Kalau pada dasarnya, kalau kita mempelajari tentang dasar akupresur sendiri, ada 7 titik wajib yang kita pelajari, 12 titik wajib yang harus kita pelajari, ya, dari organ cang dan organ fu. Organ cang dan organ fu itu terdiri dari 6 organ cang dan 6 organ fu, ya, baik itu dari usus besar, paru-paru, usus besar, usus kecil, jantung, lambung, limpa. Nah, itu dan seterusnya nanti ada 12 titik wajib. Setiap satu organ itu nanti punya titik wajib tersendiri. Nah, ini harus hafal di Bapak Ibu. Nanti karena ini kalau di dalam uji kompetensi akan keluar titik wajib seperti ini, gitu ya. Nah, adakah titik yang tidak boleh dipijat? Sebenarnya gini Bapak dan Ibu. Titik akupresur itu kan yang ditekan itu adalah titik-titik daripada akupuntur. Selama ada di dalam 12 pilihan itu, maka itu boleh ditekan, boleh dipijat. Tetapi di sini kita harus memperhatikan dulu pemijatan dengan apa itu istilahnya gejala kasus pada organ. Kalau istilahnya kalau ada klien yang kena kanker kan begitu. Maka di dalam kasus kanker dilihat kasus poinnya di mana dia merasakan sakit kan tidak boleh. Kalau odem pun tidak boleh. Odem bisa dipijit di titik area odem. Oh, tidak boleh juga karena nanti akan mengalami pemecahan pembuluh. Pada intinya kita punya manipulasi, ada teknik sedasi, ada teknik tonifikasi. Kita nanti pelajari kalau teknik sedasi bagaimana, kalau bagaimana, kan begitu. Cara pemijatannya itu bagaimana, kan begitu. Supaya nanti kita tidak salah dalam implementasikan pada klien. Ada lagi? Satu lagi. Ya. Boleh, ya, satu lagi Bu. Bolehkah ditunjukkan atau dipraktekkan langsung 5 tahapan akupresur, misal di titik figu? Sebenarnya di dalam pembelajaran seperti ini ya, Bapak dan Ibu, memang kalau online itu tidak sebagus kalau kita bisa bertatap muka ya. Karena apa? Kalau kita bertatap muka langsung kan bisa saya mempraktekkan secara langsung pada klien dengan kasus berbagai macam kasus kan begitu. Kalau seperti ini kan saya nggak bisa, saya hanya bisanya ngomong kan begitu. Nanti insya Allah saya akan bersama Ustadz Abu akan membuat video tutorial ya, video tutorial tentang bagaimana teknik-teknik manipulasi, teknik-teknik pemijatan. Baik dari level 2 ataupun level 4 nanti akan kita bikin. Ya, ada lagi? Kalau tidak, saya lanjutkan dulu ya. Ya, lanjut. Oke. Berikutnya ini. Nah, 14 meridian akupresur. Oh, tadi saya bilang 12. Itu 12 organ wajib dan 2 organ tambahan ya, organ istimewa ya. Daripada 14 akupresur, inilah titik-titik yang wajib kita hafalkan. Ya, contoh paru-paru di LU1, LU7 dan LU9 ini wajib kita hafalkan. Usus besar LI4, LI6. Nah, itu juga wajib kita hafalkan. ST36. ST36 ada yang tahu nama China-nya apa, nama TCM-nya? ST36? Halo? Belum tahu? Saya kasih tahu. Kalau ST36 itu namanya Jusanli ya. Itu merupakan titik daripada lambung. Ya. Ini ya Bapak Ibu ya, nanti dipelajari ya titik-titik ini ya. Ada titik LU1, LU7, LU9, ada LI4, LI6, ada ST36 sampai seterusnya ini harus dipelajari. Karena ini pada dasarnya ini yang wajib kita. Kalau seandainya ada kasus pada ginjal, ya ini wajib diambil. Apakah yang lainnya tidak boleh, Bu Ratna? Boleh, tapi ini wajib. Ya, yang lainnya boleh. Ya, gitu. Lanjut. Nah, ini kita akan mempelajari tentang dasar ilmu yang dimiliki oleh akupresur, yaitu ilmu teori apa ini? Yin Yang ya.
Nah, yin yang ya dan wuxing. Di dalam dua teori ini, kita nanti akan mempelajari yin yang dan wuxing. Nah, kembali yin yang. Ya. Apa sih yin yang itu? Cara kerja akupresur didasari dengan teori keseimbangan yin yang. Ya, jadi kita harus pahami, Bu. Gini, Bu. Pada dasarnya teori yin yang ini adalah sumber. Kita menentukan gejala penyakit ini tergantung dari ini loh, Bu. Yin dan yang. Adapun yin dan yang ini nanti menentukan daripada sindrom dibantu dan diacu oleh teori daripada wuxing. Jadi kita nanti harus tahu, Bu, keseimbangan daripada teori yin yang ini kita pelajari juga. Jadi seandainya gini, kita menentukan sindrom. Oh, sindrom itu ada defisiensi pada ginjal. Kok bisa ketemu sindrom defisiensi pada ginjal ya, Bu Ratna ya? Karena kita sudah mempelajari tentang keseimbangan yin dan yang. Ini nanti kita pelajari pada akupresur level 4 ya Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Karena kita sudah bisa mempelajari tentang sindrom. Yaitu apa sih yin yang itu dua unsur yang berbeda tetapi saling membutuhkan. Ya, ini berbeda Bapak Ibu. Kalau kita lihat ini kan berbeda. Ada yang putih, ada yang hitam, ada lingkaran di antara putih dan hitam. Kenapa di putih ini ada hitamnya dan di hitam ini ada putihnya? Ini mengandung sebuah unsur atau arti Bapak dan Ibu. Karena apa? Dia saling membutuhkan, mendasari. Karena mendasari, kenapa kok didasari? Didasari itu karena ini loh Pak. Karena lingkaran yang ini, itu artinya mendasari. Kalau ini tidak didasari dan tidak dibatasi, maka dia akan merembet kemana-mana. Kan begitu. Kalau di dalam istilahnya diimplementasikan ke dalam sebuah gejala kasus kan begitu. Nah, kalau ini nanti tidak didasari, maka dia akan merembet kemana-mana. Nah, itu ini loh Bapak Ibu. Yang ini kan begini di dalam gambar yin yang ini kan begini gambarnya. Sedangkan yin juga begini, yang begini. Jadi ini gambarnya seperti ini. Dia akan saling tarik menarik, saling membutuhkan. Yang butuh yin butuh yang. Kalau tidak seperti itu, maka dia tidak ada sebuah keseimbangan. Apa yang ditanyakan sama Pak Usman tadi? Apa sih keseimbangan daripada yin yang itu? Kan begitu. Nah ini karena daripada dasar daripada yin yang yaitu saling membutuhkan. Nah, saling bertentangan Bapak Ibu. Begini. Saling bertentangan Bapak Ibu. Di sini seperti bentuk bola. Bentuk bola di sini seperti ini. Dia bertentangan Bapak Ibu. Ini menentang ini dan ini menentang ini. Kalau dia tidak ditentang, maka yang ini akan merembet ke yin. Ini pun juga begitu. Kalau yin ini tidak ditentang oleh yang, maka yin ini akan merembet ke sini. Dia akan melonjak kemana-mana. Kan begitu. Ya kan? Ini akan menyerang daripada yang. Yin ini akan menyerang daripada yang. Kenapa? Karena dia tidak saling tolak-menolak. Gitu. Nah, bertentangan maksudnya. Tidak saling bertentangan atau tolak-menolak. Gitu. Terus ini, tarik-menarik. Yang disebut tarik-menarik juga begini Bapak Ibu. Ini ditarik ini ditarik ini. Yang ditarik sama yin ditarik sama yang. Kalaupun nanti yin tidak ditarik sama yang, maka ini akan meluap atau melimpah banyak. Akhirnya terjadi ketidakseimbangan, kan begitu. Itu merupakan karakteristik Bapak Ibu. Jadi yin yang itu punya karakteristik yang harus kita pahami betul. Nah, kenapa kok bisa timbul ketidakseimbangan metabolisme? Karena di sini, kan begitu. Terus tidak mutlak Bapak Ibu. Tidak mutlak itu gini Bapak Ibu. Di dalam yin, ya, gambar yin ini kan ada di dalam yin ada yang nih, putih, hitam kecil. Nah, ini yang namanya tidak mutlak. Karena yin pasti akan membutuhkan, belum tentu penyakitnya yin itu disebut dengan yin, tetapi bisa juga yang. Karena di sini ada yang. Gitu. Ya. Bisa Ibu sama Bapak pahami arti saya menerangkan ini di dalam gambar diagram daripada yin yang ini?
logo daripada yin yang ini? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lebih lanjut. Ya, di dalam teori yin yang, yaitu alam semesta menurut akupresur dikelompokkan ke dalam dua golongan besar, yaitu yin dan yang. Didasarkan kalau yin yang inilah yang menuntun akupresuris melihat kasus penyakit yang tidak sendiri. Jadi intinya gini, Bu. Kita kan tidak bisa mengatakan pada klien itu bahwa orang ini kena sindrom seperti ini. Kalau kita tidak mempelajari dasar daripada yin yang, apakah Ibu bisa tiba-tiba bilang sama klien kalau bahwa klien itu punya gejala, oh Ibu ini kena asam lambung. Kok bisa Ibu mengatakan bahwa ini asam lambung? Kan pasti Ibu berdasarkan daripada yin yang inilah, maka Ibu bisa menentukan sindrom atau kasus penyakit. Artinya semua masalah saling berkaitan, demikian pula dalam cara mengobati penyakit. Gitu. Nah, ini ya, 4 karakter yin yang. Saling bertentangan, saling tarik-menarik, saling membentuk, saling menunjang. Yang dimaksud saling menunjang bagaimana, Bu? Di dalam yin juga harus ditunjang oleh yang. Di dalam yang juga harus ditunjang oleh yin. Sama, saling membentuk juga gitu. Di dalam metabolisme tidak ada yang namanya yin dan yang ini tidak seimbang, harus seimbang. Makanya harus dibentuk. Yang membentuk yin, yin juga membentuk yang, begitu. Yang saya terangkan dari tadi. Nah, ini ya, saling bertentangan itu seperti ini, Bu. Kalau yin itu sifatnya ini, gelap, dalam, pahit. Nah, kalau pahit ini, ya kan? Pahit ini milik siapa? Kalau manis milik lambung, ya kan? Kalau pahit milik paru. Kan begitu. Nanti kita pelajari karena milik manis kok milik. Ini ada di dalam wuxi, 5 unsur. Nanti ada, Bu, ini ya. Kalau yang terang, luar, aktif, manis, gitu ya. Nanti dipelajari Bapak Ibu. Nah, di dalam tarik-menarik untuk membentuk, yaitu perempuan, proton, ini adalah ciri-ciri daripada yin. Ya, laki-laki atau elektron. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, di dalam kehidupan sehari-hari bahwa perempuan itu laki-laki pun juga sama membutuhkan perempuan. Kalau proton ini sifatnya daripada yin, kalau elektron ini kan lebih besar daripada yang strum, Bu, itu loh. Saling membentuk, Bu. Nah, istri butuh suami akan membentuk sebuah kehidupan yang baru, namanya anak, kan begitu. Malam dan siang saling membentuk supaya kehidupan ini bisa berjalan dengan bagus. Coba kalau kalau kita manifestasikan ilmu ini di dalam kehidupan, di dalam fenomena. Di dalam fenomena kehidupan sehari-hari, kalau seandainya kita alam semesta kita dipenuhi malam terus kan tidak mungkin. Tapi apakah alam semesta kita akan dipenuhi siang terus? Juga tidak mungkin. Jadi ada kehidupan untuk saling membentuk. Nah, saling menunjang, Ibu. Tiada yin tanpa yang, tiada yang tanpa yin. Di dalam yin ada yang dan dalam yang ada yin. Merupakan satu kesatuan, ya. Ini tidak boleh dipisah-pisahkan. Intinya begini, Bapak Ibu. Contoh, di dalam watak keras terdapat kelembutan. Seorang laki-laki itu tidak semuanya memiliki watak keras, pasti ada kelembutan, ya kan? Sama juga halnya dengan perempuan. Di dalam watak lembut terdapat kekerasan. Selembut-lembutnya perempuan pasti dia akan melakukan kekerasan. Kalau sudah terpepet, ya kan? Kan begitu. Kalau sudah terhimpit, kalau sudah tertindas, kan begitu. Dalam kejahatan juga gitu. Tidak semua orang maling kok. Orang yang tidak semua maling itu jahat kok, Bu. Pasti dia ada sifat kelembutan. Kalau ini berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita berbicara di dalam ilmu teori yin yang kita dalam tubuh, ya, penyakit, sebuah gejala kasus atau penyakit di dalam tubuh, ini begini, Bu, artinya. Dalam watak keras, ya kan? Dalam kasus yang, ya kan? Ini terdapat yin-nya, Bu. Tidak semua dia ekses, ya kan? Tetapi dia juga defisit. Kenapa? Ada salah satu tubuh yang mengalami kekurangan. Kan begitu. Gejala kasus ini, Bu, ya.
Ini ada sebuah kasus yang mengalami kekurangan, gitu. Sama, ini merupakan satu kesatuan. Jadi ini yang namakan tidak mutlak itu ya di sini, Bu. Dilihat penyakit dia itu ekses, tetapi dia bukan yang ekses, tetapi yang defisit. Bagaimana sih yang defisit itu? Yang defisit itu penyakitnya ekses, tetapi dia lemah. Contohnya pada kasus kanker. Orang kanker kan kasusnya yang kan, ya kan, ekses kan, panas kan, ya. Tetapi dia melemahkan daripada organ sel-sel lainnya. Nah, itu yang dimaksud yang defisit. Ya. Contohnya konstipasi. Konstipasi itu juga yang defisit, ya kan? Itu juga merupakan yang defisit, gitu. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Ini dan ini keseimbangan ya. Kalau di dalam teori apa sih atasnya? Saya kok ketutupan ini ya Bapak Ibu. Saya nggak bisa melihat itu atasnya bagaimana. Paling atas nih bacaannya apa Pak Usman? Yin yang. Yin yang. Ini. Oke. Ini masih seimbang, baik fisiologi sehat. Kalau yang tak seimbang mengganggu patologi sakit. Pengobatannya bagaimana? Pengobatan mengembalikan keseimbangan yin yang, mengembalikan empat keadaan tersebut. Jadi gini Bu, nanti kita pelajari di dalam ilmu Wusing. Ilmu Wusing saling hidup menghidupi, berarti ini masih sehat, masih fisiologis, masih baik, masih seimbang. Tetapi kalau saling tindas menindas, hina menghina, ini sudah mengganggu pada patologis. Berarti dia sudah sakit. Berarti tidak ada keseimbangan. Tapi kalau dasar hukumnya nanti saling menghidupi, berarti itu masih seimbang. Kan begitu. Pandangan akupresuris sendiri tujuannya adalah untuk mengembalikan kelancaran Ji dan She. Ini salah ya. Ini bukan, ini bacaannya sih. Kalau tulisannya SUE ya Bu ya, Pak ya. Tapi ini bacaannya She gitu. Ya. Ji sama She. Jadi harus mengembalikan Bu. Kalau energi kita ada, darah kita bisa lancar, mengalir dengan lancar, maka ada keseimbangan metabolisme. Ya kan? Pada akupresuris kan untuk mengembalikan kelancaran Ji dan She kan tadi, ya kan? Mengembalikan metabolisme kan. Nah, inilah tujuan daripada pengobatan akupresur. Oke. Penerapan yang dalam alam Bapak dan Ibu. Kalau kita ketahui bahwasanya yin ya, ini yang berperan di dalam yin ini adalah yang kita lihat ciri-cirinya adalah gelap. Malam, dingin, air, bawah, barat, kutub utara. Nantinya kita bisa melihat ini di dalam 5 unsur. Kalau seandainya api, kalau air ini punyaannya organ apa? Apa Ibu? Ada yang tahu nggak ini? Kalau air nantinya kita pelajari dalam organ ginjal dan kandung kemih. Kalau api punyaannya jantung. Kan begitu. Nanti ada Bapak Ibu kita pelajari ya. Nah, ini. Jadi sifat-sifatnya kalau jantung berarti yang, kalau air berarti yin. Ini ada Bu, Bapak dan Ibu. Kenapa kok yin? Berarti yin kalau sudah orang kena ginjalnya kena, berarti otomatis belum tentu Bu, Pak. Kalau yin tidak yang, dia bisa juga yang. Tidak selamanya yin kan begitu. Nah, penerapan yin yang dalam tubuh. Nah, kalau di dalam tubuh kebanyakan yang dimiliki oleh ciri-ciri yin yaitu wanita, kanan, ovum, proton, dan dalam. Bapak paham nggak ini? Maksudnya apa? Yin, wanita, kanan, ovum, proton, dalam. Ya, intinya Bu, kalau di dalam kelihatan pada gejala kasus, kebanyakan yang sifat-sifat yin ini dimiliki oleh wanita Bapak dan Ibu. Terus kasus kanan. Terus ovum itu bisa juga karena saluran ini ya, apa ovum itu apa istilahnya kalau bahasa medisnya itu apa itu namanya
apa namanya Pak Usman? Kalau di dalam medis itu apa sih reproduksi? Nah, reproduksi. Nah, proton dan dalam. Biasanya kalau sifat-sifat yin ini yaitu dia sifatnya dalam. Kalau dalam itu sudah mengandung sakitnya sudah kronis gitu. Fisiologis, kalau luar itu patologis. Nah, luar itu nanti ada PPL. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, organ padat yaitu Chang, ya. Organ Chang yaitu organ yin, ya, yang dimiliki organ yin. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya kasus-kasus gejala ini ya. Kalau hati berarti dia padat, berarti sakitnya yin. Jantung juga gitu padat, berarti sakitnya yin. Limpa juga gitu, paru-paru juga gitu ginjal. Ini bisa Bu jadi acuan. Acuan kalau kita mendiagnosa sebuah gejala kasus, jadi kita nanti akan tahu kalau sifat-sifat dimiliki oleh organ-organ ini adalah organ yin. Apakah dia bisa organ yang? Bisa. Bisa juga Bapak Ibu. Contoh apa? Stagnasi Ji. Stagnasi Ji hati itu adalah biasanya dia sifatnya ekses. Gitu. Tapi dia dimiliki organ yin karena apa? Dia akan menindas. Gitu. Gitu. Sama dengan halnya dengan berongga atau fu, organ fu ya, organ berongga ya. Yang dimiliki organ yang. Kenapa sih gini saya ingin tanya. Perbedaan daripada organ Chang dan organ fu itu bagaimana? Organ Chang kan organ padat dan organ fu kan organ berongga. Kok bisa hati? Kenapa Pak Usman? Kenapa kok kandung empedu? Kan hati kan padat kan? Ya kan? Jantung kan juga padat kan Pak? Limpa pun juga padat, paru-paru juga padat. Yang dinamakan organ berongga yaitu dia ada celah-celah rongganya gitu loh Pak. Usus kecil kan ada rongganya. Usus besar kan juga begitu. Kandung kemih kan juga begitu. Ini yang dimaksud dengan organ fu atau organ padat atau Chang. Nah ini Pak, pasangan tetap organ yin dan yang. Nah, organ yin padat atau Chang yang dimiliki oleh ini, Pak. Yang warna putih ini. Ada LR, ada HT, ada SP, ada LU, ada KI, ada PC. Sedangkan organ yang atau organ berongga yaitu ada GB, ada SI, ada ST, ada LI, ada BL, ada PT. Udah ya, udah semua pada tahu ya singkatan daripada ini ya. Sudah tahu ya? Belum. Sudah ya? Belum. Insyaallah. Alhamdulillah sudah ya. Baik. Maksudnya saya nggak akan mengulangi gitu. Kita lanjut aja kalau sudah tahu kan. Jadi Bapak dan Ibu harus ini ya. Harus apa? Pasangannya. Kalau liver pasangannya bladder. Apa sih? Hati pasangannya kandung empedu. HT pasangannya HT ini kan jantung. Pasangannya usus kecil. Nah, kalau SP spleen. Limpa pasangannya ST stomach. Kalau LU paru-paru pasangannya LI usus besar long intestine. Kalau KI itu ginjal ya, kidney pasangannya bladder. Kandung kemih. PC perikardium pasangannya tri exerciser atau tri pemanas ya itu. Nah, penerapan yin yang dalam gejala. Sekarang kita ketahui penerapan yin yang dalam gejala. Jin, ini yang tadi saya bilang kronis, otomatis karena dia sudah melemah, defisit, ya kan? Kalau orang defisit kan tidak mungkin dia akut, pasti kronis karena dia sudah lama. Gejala penyakitnya ini timbulnya lama, tidak signifikan. Jadi ada sebab mengikuti gejala kasus yang lainnya. Kan begitu. Ini namanya kronis. Terus tenang. Orang kalau yin sifatnya tenang, tidak gelisah. Jangankan jalan, untuk duduk aja mungkin tidak bisa. Karena ini sifatnya harus tenang dia. Karena dia tidak bisa mengekspresikan energinya dalam bentuk sebuah gerakan itu tidak bisa, Pak. Kok jangankan energi dalam gerakan, dalam bernafas pun mungkin dia akan susah. Kan begitu. Sifatnya apa? Dingin. Ya kan? Sifatnya dingin, Pak. Terus lembab. Yang dimaksud lembab di sini dia pasti kasusnya lembab.
nggak kering, nggak panas gitu. Kalau biasanya yang akut itu kering, panas, gelisah, ini akut ini. Pasti orang kalau yin ini orangnya regresif, tidak ada sebuah gerakan yang signifikan, tidak ada gerakan yang banyak, pasti sedikit aja. Kadang ngomong aja dia betah-betah ke. Tahu Pak, bahasa Jawa betah-betah ke. Nguat-nguatkan itu bahasanya ya, betah-betah ke, ya. Kuat-kuatkan gitu, betah-betah ke. Nah, kalau orang yang kasusnya yin yaitu introvert. Tidak ada ini. Nah, ini nanti Pak, kalau kita sudah mempelajari dalam akupresur level 4, kita akan mempelajari 4 dasar dan 8 diagnosa. 4 dasar nanti kita bisa tahunya dari introvert dan regresif dan lembar dingin tenang kronis ini dari Wan Wen Wunche-nya. Kalau kita bisa mempelajari dari Wan Wen Wunche, maka kita akan mengambil 8 dasar diagnosa. Apa sih 8 dasar diagnosa itu? Hanre, yin yang, kan begitu. Ada hanre, ada yin yang, ada si, ada apa lagi ya? Lemah kuat, hitam, panas, hanre. Nah, hanre-nya itu. Piauli. Nah, piauli itu luar dalam, hanre itu panas, dingin Pak, panas. Nanti ini Pak, kita akan mempelajari itu juga. Memang pada dasarnya ilmu dasar ini tidak semata-mata bahwa kita bisa menerima ilmu ini dengan mudah. Tetapi memang harus dari dasar dulu kita pelajari, akhirnya nanti kita bisa memahaminya dengan baik. Akhirnya ketemunya sebuah kata-kata hanya 1 huruf O. Oh, memang benar ya. Ternyata begitu. Oh, memang kalau kita tarik sebuah kesimpulan, emang ujung-ujungnya dari sini, awalnya dari sini, kan begitu. Ya, penerapan terapi Bapak dan Ibu. Terapi pengobatan tergantung dari diagnosa atau penyakit. Ya, penyakit yin pengobatannya adalah yang. Penyakit yang pengobatannya adalah yin. Keadaan si atau yin atau lemah pengobatannya di pu atau di ya, dikuatkan ya, di pu atau dikuatkan. Kalau lemah dikuatkan gitu kan. Keadaan se yang kuat pengobatannya di sie. Kalau keadaannya sie ya di pu atau di si gitu. Bapak awam enggak dengan bahasa-bahasa TCM yang saya katakan dari tadi? Itu awam tidak sih sebenarnya? Sudah pernah mendengar kata-kata itu belum? Halo, kayaknya enaknya di pernah. Sudah pernah mendengar Bapak Ibu? Sudah. Oh pernah ya. Oke. Kalau pernah berarti kan saya menjelaskannya bisa menangkapkan kata-kata yang saya maksud itu seperti apa kan begitu. Nah ini Bapak Ibu kita belajar dalam ilmu Wusing atau ilmu pergerakan atau teori 5 unsur. Di dalam alam semesta, ya, di dalam alam semesta ini kita nantinya akan mempelajari ilmu ini, Bapak Ibu. Ya, dari kayu, dari api, dari tanah, dari logam, dan dari air. Semua unsur ini yang nantinya dimiliki oleh tubuh manusia, yang ada di pada unsur manusia. Inilah unsur-unsur yang harus kita pelajari. Contoh, kayu ini punyanya hati dan kandung empedu. Kayu akan menghidupi api. Api dimiliki oleh jantung atau usus kecil. Jadi kayu ini menghidupi api. Api tanpa adanya kayu maka dia tidak bisa berkobar atau tidak bisa menyala. Kan begitu kan Bapak Ibu? Ya kan? Kalau kita intinya bahasanya itu api itu timbul karena dari kayunya itu loh Bapak dan Ibu, ya kan? Api ini timbul dari kayu. Kalau diimplementasikan ke dalam sebuah gejala kasus, bahwasanya jantung ini kenapa kok dia kena sakit jantung? Karena kayunya ini defisit, kayunya ini lemah. Dia tidak bisa menghidupi jantung. Terus kalau kita pelajari, kita ini harus mempelajari daripada fungsi organ-organ dalam tubuh kita. Fungsi hati itu apa sih? Kan begitu. Dia menyalurkan energi atau dia menyalurkan cairan ke dalam jantung. Contoh,
Kalau orang yang patah hati, kalau orang yang sakit karena patah hati mengakibatkan kan defisiensi G di dalam hatinya kan lemah. Apakah dia nanti akan tidak bisa menindas jantung? Bisa, karena apa? Tidak ada cairan yang ke sini. Kenapa kok bisa ke sini? Karena, nah ini nanti akhirnya di dalam ilmu saling tindas menindas, karena tanah dan limpa. Hati tidak bisa menyalurkan, tidak bisa membatasi limpa. Akhirnya apa? Jantungnya kena. Kan begitu. Contoh lagi Bapak dan Ibu. Kalau kita di dalam lagi tren ini penyakit saat-saat ini. Contoh apa Bu? Penyakit COVID. Sekarang gini, saya akan berbicara tentang COVID. Kenapa sih kok COVID ini kok tiba-tiba diserang parunya? Tidak langsung ujuk-ujuk ke paru Bapak Ibu. Kalau kita ingin menyembuhkan penyakit COVID, sembuhkan dulu ini loh Bapak Ibu. Sembuhkan dulu ini. Hatinya cairan ke jantung, maka ini akan sembuh paru-parunya. Karena apa? Limpa dan limpa lambungnya ini dia akan mengontrol kerjanya. Kan begitu. Kalau di dalam ilmu medis, maka yang disembuhkan adalah kan ini. Ya kan Bapak Ibu, ini. Kalau kita ininya dulu Bu, hati sama limpanya, tanahnya, kayu sama tanah. Supaya apa? Ini loh, yang kita jaga itu di sini loh Bu. Supaya apa? Masih ada pergerakan sebuah jantung, ini bisa berdetak. Karena apa? Kalau ini kuat, maka ini bisa. Terus ini akhirnya berjalan lancar. Lah kalau ini lemah, ya, kalau ini lemah, maka ini akan mati Bapak Ibu. Jantung tidak ada, nggak ada energinya, dia nggak ada sebuah pergerakan. Saya menangani kasus COVID di dalam pasien saya ini banyak sekali Bapak Ibu. Sampai saya juga terkena virusnya. Tapi alhamdulillah dengan saya terapi sendiri sudah sembuh. Ini Bapak Ibu. Jadi yang saya kuatkan ininya dulu. Coba kalau kita tahu sifat atau ciri-ciri orang COVID itu, pasti dia kembung ya. Perutnya besar kan, ya kan? Begitu, keras. Karena ini Bu, tidak ada pergerakan. Ini stagnan. Stagnan pada hati. Nah, hatinya kita betulkan, ya kan? Supaya apa? Lambung dan limpanya ini bisa bekerja. Kalau hati sudah kita betulkan, limpa lambungnya bekerja, maka jantungnya akan normal. Kalau ini dan ini tidak kita betulkan, maka ini langsung putus hubungan ini dan ini Bu. Kalau ini sudah putus, mati orang. Betul. Jadi Bapak dan Ibu, kita kalau mempelajari sebuah gejala penyakit, sebuah kasus, kita cari dulu akar permasalahan dari penyakit itu timbulnya dari apa sih? Dari kan begitu. Beda ya. Kalau ilmu TCM, ilmu komplementer ini secara keseluruhan, holistik, ya kan? Sedangkan ilmu konvensional tidak satu kesatuan dia. Kalau ilmu konvensional kan satu kesatuan. Seandainya sakit jantung, yang diobati jantungnya. Kan seandainya hati, ya hatinya. Kalau kita tidak, Ibu. Kalau komplementer, kita cari dulu akar permasalahannya. Kenapa kok tiba-tiba jantungnya sakit? Dilihat dari akarnya. Nah, akarnya ini kita bisa menentukan dari 4 pemeriksaan dan 8 cara diagnosa. Begitu. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu, ini masih sehat ya ini ya? Pergerakan unsur yang ini masih sehat. Ini menghidupi ini, menghidupi ini, menghidupi ini, menghidupi ini, dan ini menghidupi ini. Ini masih sehat, normal. Tidak ada kasus. Dia masih siaran kencang. Kata besiki. Kalau tidak pertanyaan, saya lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke. Sudah saya terangkan tadi di awal bahwasanya menghidupi membatasi itu masih sehat Bapak Ibu, masih normal, masih sehat, masih fisiologi, masih harmonis. Karena belum ada titik tidak keseimbangan di dalam metabolisme. Itu 5 unsur ilmu menghidupi dan membatasi. Sedangkan kalau ilmu menindas atau menghina, ini sudah abnormal Bapak Ibu. Ini sudah sakit.
Dia patologis, disharmonis karena tidak ada sebuah keseimbangan di sini. Nah, ini yang namanya ilmu menindas dan menghina apa yang sudah saya contohkan di dalam ilmu yang COVID tadi, ya kan? Patologis, kan begitu. Ada pertanyaan, Bu. Ada juga yang PPL atau PPD atau PLL, ya, penyebab PPLL, penyebab penyakit lain-lain, ya, atau penyebab penyakit luar, kan begitu PL. Penyebab PPL. Kalau PPD penyebab penyakit dalam. Gitu. Nah, pertanyaan satu. Ya, sebuah hubungan menghidupi itu antara hubungan ibu dan anak. Nanti ada Bu di dalam ilmu akupresur itu ada yang namanya titik ibu, titik anak, titik pribadi. Titik pribadi, titik yang istilahnya titik yang dikuasai oleh yang bersangkutan, titik stagnan, istilahnya titik gejala kasusnya, sedangkan titik yang ini yang menghidupi dia. Contoh, seandainya yang sakit ini jantungnya, Bu. Titik ibunya pada apa? Pada hati. Nah, titik anaknya pada apa? Pada limpa. Ini yang dimaksud titik ibu dan anak. Kan begitu. Nah, sekarang ini hubungan. Nah, kehidupan sehari-hari ini hubungan membatasi ini paling penting. Sebentar Bapak Ibu ya, saya kayaknya ada pasien. Iya, Bu, ada tadi mau ditanyakan. Ibu siapa lagi tadi? Ibu Mulyani? Iya. Iya. Apa ditanyakan, Bu? Biar nanti sebentar saya tanyakan lagi ulang. Oh iya. Tadi kan dikatakan wuxing itu yang termasuk dalam 5 pergerakan itu tadi, bahwa kalau kita mendiagnosa satu penyakit. Oh iya. Biar saya langsung saja. Halo Bu, Ibu. Ya. Iya. Ini ada satu peserta yang bertanya. Ya. Halo. Silakan. Halo Ibu, apa yang ditanyakan Ibu? Ini Bu, yang masih tadi masalah wuxing tadi 5 pergerakan. Kalau misalnya yang bermasalah di sini limpanya, Bu, bagaimana itu? Yang perlu diperbaiki di sini, yang mananya logamnya dengan apinya atau dengan kayu? Oke. Limpa yang sakit, tanah, limpa lambung ya. Berarti yang di sini yang kasusnya pada limpa dan lambung. Nah, kalau seandainya ini gejalanya, jadi yang harus diperhatikan yaitu ini. Taruh begini, terus sekali. Taruh begini. Karena dia membatasi ini. Jadi ini yang dibenahi. Karena dia kalau ini nggak dibenahi, dia akan kena sakitnya. Kan ini lihat itu panahnya. Hati panahnya ke lambung. Ya kan? Hati lihat itu panahnya ke lambung. Ya kan, Bu? Bisa lihat nggak diagram ini? Iya, Bu. Iya. Ya. Ini. Supaya apa? Ini tidak merembet ke sini. Nah, ini biar nggak sakit. Jadi ini yang harus diperhatikan. Hatinya. Supaya lambungnya tidak kena. Nah, kalau ini nanti kena, pasti ini sama ini juga kena. Paru-paru dan jantung. Kenapa sih Bu dalam kesatuan hubungan 5 unsur, kalau ini kena, ini yang kena, ini yang kena, ini yang kena, ini yang kena semua. Kan begitu. Tetapi di dalam ilmu ini kan ada ilmu membatasi. Jadi kan begini, supaya ini tidak kena, ini dibatasi oleh ini. Supaya dia tadi tidak merembet ke sini. Caranya bagaimana? Kuatkan di sini. Contoh. Saya kasih contoh yang paling mudah deh. Orang yang patah hati, namanya sudah patah hati. Nah, orang yang terlalu banyak berpikir, yang putus cinta, ya kan, patah hati, dia kan akan berpikir terlalu keras. Jadi yang kena apanya? Hatinya. Ya kan? Kalau orang yang patah hati, mau nggak dia makan? Nggak mau makan kan? Mau nggak dia melakukan aktivitas? Nggak mau kan? Yang kena pasti apanya nanti?
jantungnya, limpa dan lambungnya kena. Karena defisit. Kalau ini defisit, ini juga defisit. Kan begitu. Ya kan? Dia nggak mau makan, dia nggak mau minum. Akhirnya kalau ini defisit, tidak ada pergerakan cairan menuju ke jantung, bagaimana dengan jantungnya? Kan begitu. Bagaimana pula dengan paru-parunya? Kan begitu. Ya kan Ibu? Karena apa? Jantung ini hubungan erat dengan ini, Bapak Ibu. Jadi intinya orang yang patah hati, kalau dia sudah nggak mau makan, nggak mau ini, akhirnya jantungnya kan, paru-parunya kan kena, tertindas oleh lambung, kan begitu, karena tidak ada pergerakan cairan ke atas. Sama dengan COVID. Pada dasarnya gini Bapak dan Ibu, sebuah gejala kasus, semua penyakit itu sumbernya dari ini loh Bapak Ibu, tanah, ya kan? Kalau tanahnya subur, ya kan? Tanahnya subur, pasti lainnya akan mengikuti. Kan begitu, sebuah pohon, ya kan? Sebuah pohon akan kokoh apabila tanahnya subur. Kayu ini kan pohon, diibaratkan dengan pohon kan Bapak Ibu. Kan begitu. Kalau tanahnya enggak kokoh, kalau tanahnya enggak subur, maka pohon ini akan mati, kekurangan rabuk, ya bahasanya kurang pupuk, kan begitu, kan begitu. Sama kalau tanahnya atau lambungnya atau limpanya ini terkena gejala kasus, maka hatinya nggak kokoh juga Bapak dan Ibu, akhirnya merembet ke sini dan merembet ke sini. Kalau ini sudah merembet ke sini, yang akhirnya ujung-ujungnya ini Bapak Ibu. Ginjalnya ini yang kena. Kan begitu prosesnya. Kalau sudah ginjal yang kena, ya tinggal aja bacain surat Yasin, gitu aja sudah. Tinggal menunggu ajal aja, kan begitu. Kalau semua sudah kena bagaimana? Kalau semua sudah tidak bisa ditolong bagaimana? Kan larinya kan ke sini ginjal. Ginjal itu kan paling akhir daripada ujung sebuah gejala kasus. Kan begitu kan Bapak Ibu? Nah, oke. Sudah, ada yang ditanyakan lagi? Menarik enggak teori ini? Sangat menarik. Sangat menarik. Oke. Oke. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan bertanya, silakan. Yang lain buka mic-nya. Iya, saya mau bertanya. Ya. Silakan. Ya, makasih. Kalau dengan konsep 5 unsur ini ya, untuk kasus gagal ginjal, bagaimana kita menjelaskannya? Apa yang bermasalah, apa yang kita perbaiki, sumbernya dari mana? Jadi kasusnya gagal ginjal. Gagal ginjal. Nah, kalau sudah perjalanan daripada sebuah penyakit ujung-ujungnya gagal ginjal. Ya kan? Pasti gagal ginjal ini tidak berdiri sendiri. Ada sebuah penyakit yang mengikuti, maka kenapa kok bisa terjadi gagal ginjal ini? Pastinya ada penyakit-penyakit yang mengikuti sampai akhirnya kegagalan ginjal. Kan begitu? Ya kan? Ya. Gagal ginjal ini hubungannya dengan apa? Ginjal ini? Air. Air. Nah, ya kan? Air kan? Air. Nah, ya. sedangkan gini Bapak dan Ibu, fungsi daripada air, ya kan? Di sini apa? Kan begitu. Fungsi daripada air itu menyalurkan energi ke dalam jantung. Nih, ya kan? Kalau jantungnya ini kokoh, maka paru-parunya. Ini kan fungsi daripada api kan dia mengolah, menerima, bukan mengolah, dapur. Kalau ini kan dapurnya Bapak Ibu, dapurnya kan, ini kan. Kalau ibaratnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, ini bahannya, bahannya itu dari sini Bu. Ini bahannya itu dikelola ke sini, dipisah-pisahkan menjadi ini, ya kan? Sedangkan ini sudah menjadi cairan Bapak Ibu. Ini sudah menjadi bahan yang harusnya disetor ke dapur, kan begitu. Sedangkan dapur ini, ya kan? Dapur ini yang fungsinya menerima daripada ini, diolah dari sini, dan inilah yang menyalurkan, ini kokiknya, yang menyalurkan ke dalam pelanggan-pelanggannya. Ini kokiknya.
logam atau paru-paru. Intinya begini Bapak Ibu. Nutrisi kan timbulnya dari sini, limpa dan lambung nih. Masuknya kan dari sini, limpa dan lambung. Nah, limpa dan lambung ini, nutrisi ini dimasukkan kan lewat masukkan makanan ini kan disalurkan ke dalam ginjal. Itu. Ginjal ini fungsinya mentransformasi atau mentransportasi energi ke dalam jantung berupa cairan. Nah, cairan ini kan masih ada cairan yang jelek ini kan fungsinya ini cairan di sini nih yang mengontrol. Ada cairan yang jelek, ada cairan yang bagus. Cairan yang jelek dibuang ke dalam kandung kemih. Kan begitu? Berupa apa? Urin. Dan juga dibuang ke dalam usus besar. Berupa makanan, sisa-sisa metabolisme. Sedangkan ginjal sendiri itu menerima cairan energi yang bersih. Nah, kan begini, faktor kenapa sih kok dia kena gagal ginjal? Pasti otomatis ini dari sini loh Bapak Ibu, tanah dan limpahnya ini loh, limpa dan lambungnya ini loh. Jadi ini yang harus dibenahi dulu Bu. Kalau jenengan, ini yang jenengan serang, karena ginjalnya udah tak kasih ini, ya bengkak dia. Karena dia nggak kuat menerima, lober. Kenapa? Akhirnya bengkak. Kan ada gagal ginjal kan pasti bengkak tuh kakinya. Ada airnya, ya kan? Karena apa? Karena dia tidak bisa paru-paru ini tidak bisa mentransformasi, menyalurkan darahnya berupa G dan C-nya, tidak bisa. Karena ininya belum dibenahi Bapak Ibu. Kalau ini kan ini ada 3 nih, ini kan ini. Kalau ini supaya ini bagus, ini juga harus dibenahi, gitu. Ini dari limpa lambungnya supaya apa paru-paru yang bekerja menyalurkan darahnya ke dalam ke semua tubuh. Jadi ini Bapak Ibu istilahnya benahi ini dulu. Contohnya apa? Kok bisa benahin ini dulu? Bagaimana sih prosesnya Bu Ratna? Makan dan minumnya harus terkontrol, ya kan? Makan yang sehat, minumnya juga yang baik, kan begitu? Kalau udah gagal ginjal nih. Nah, dari mana gagal ginjal ini unsurnya dengan air? Apa sih herbal-herbal yang menunjang untuk kelengkapan daripada ginjal? Nanti Bapak bisa pelajari di dalam herbal, ilmu herbal. Ustadz Abu nanti yang akan menuntun semuanya, ya. Itu Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Kalau sudah, saya akan ini selanjutnya slide, ya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, hubungan menghidupi dan membatasi, ya. Ini tadi kan menghidupi, yang lurus nggak ada titik-titiknya kan menghidupi, ini menghidupi, ini menghidupi, ini menghidupi. Ini membatasi ini supaya ini tidak kemana-mana Bapak Ibu. Kandung empedu membatasi lambung, ya. Hati membatasi lambung supaya jantung atau usus kecil tidak lari ke usus besar, tidak lari ke sini. Nah, jadi ini membatasi ini supaya ini tidak kemana-mana, ya kan? Ke paru-paru atau ke usus besarnya, kan begitu. Contohnya gini Bapak Ibu, ya di dalam COVID. Kalau paru-paru kan temannya kan usus besar nih, ya kan? Ada sebuah kasus enggak? Ada mendengarkan enggak kalau orang COVID itu mencret, diare? Pernah dengar? Iya. Ya Bu, varian Delta. Ini kan dia sahabatan nih, sekawan nih dengan usus besar, ya kan? Kalau paru-parunya lemah, otomatis usus besarnya kan juga lemah. Akhirnya merupakan diare. Karena apa? Ini loh Bu, karena lambung dan limpanya ini tidak bisa mengontrol, banyak virusnya. Makanya yang saya tadi bilang, kalau mengobati COVID itu Bu sebenarnya sangat mudah banget. Sangat mudah sekali. Kalau kita tahu tekniknya sangat mudah banget. Saya Bu, saturasi 60, hamil 3 bulan,
datang ke saya sudah lemah semuanya dan sudah dingin semuanya. Alhamdulillah dalam 1 jam dia bisa sembuh. Itu. Saturasi 60, hamil 3 bulan. Bayangkan. Keadaan yang sudah sangat lemah semuanya, sudah tidak bisa bekerja dengan baik, tapi insya Allah. Karena saya tahu teknik yang harus dikembalikan untuk J-nya ini apa. Kan begitu. Dan harus dibuang virusnya ini di mana? Kan di lambung sama limpa. Kalau limpa sama lambung ini virusnya dibuang, maka dia lambung dan limpa ini cepat bergerak, Bu. Cepat mengisi kekosongan energi di jantung. Akhirnya napasnya juga bisa normal, enggak istilahnya saturasinya enggak melemah gitu, kembali lagi kan begitu. Ya, ini yang artinya ya Bu ya, membatasi ini. Nah, usus kecil membatasi usus besar supaya lambungnya tidak kemana-mana. Ya, jantung membatasi paru-paru supaya ini tidak kemana-mana, sama dengan juga ini paru-paru membatasi kandungan empedu supaya ini tidak kemana-mana. Nah, ini ada titik-titiknya yang seperti ini. Gitu. Nah, lanjut hubungan menghidupi dan membatasi tetap ya. Tadi ya, itu tadi apa skemanya. Nah, hukum 5 unsur, hukum saling menghidupi dan menguatkan, ada juga hukum saling mengendalikan dan menindas, hukum saling menghina. Ya itu tadi Bu. Nah ini, hukum ini menjelaskan saling ketergantungan antara kelompok satu dengan kelompok lain sehingga kehidupan terus berlangsung. Ya itu tadi Bu, hubungan saling ketergantungan. Ya ini saling tergantung dengan ini gantung dengan ini tergantung dengan ini. Ini berputar Bu, ini nggak boleh mandek Bu. Tek mandek wis pedot ini. Mati sudah. Ini harus berputar terus dalam kehidupan. Kalau nggak mati orang. Kan begitu ceritanya. Harus ini jantung ini harus berputar terus ya. Kayu menghidupi api, api menghidupi tanah, tanah menghidupi logam, logam menghidupi air, air menghidupi kayu. Nah, seperti ini. Nah, ini bacanya apa ini di yang kuning-kuning ini bacanya apa Pak Usman? Contoh? Contoh dalam kasus penyakit. Contoh dalam kasus penyakit. Contoh dalam kasus penyakit. Oke, air menghidupi kayu. Contohnya hubungan kelamin yang berlebihan, hubungan intim, bukan hubungan kelamin. Hubungan intim yang berlebihan mengakibatkan fungsi ginjal terluka, sehingga tidak mampu memelihara hati. Fungsi hati menjadi lemah dan mengakibatkan sakit kepala. Ada yang bisa menjelaskan ini? Kenapa kok bisa ada kata-kata seperti ini? Oke, saya jelaskan. Orang tadi kan istilahnya reproduksi itu punyanya ginjal ya, organ ginjal ya. Reproduksi itu punyaan organ ginjal karena hubungannya dengan air. Kenapa sih kok hubungannya dengan air? Sperma, ya kan? Sperma kan dari air. Terus apa itu? Lawannya sperma apa? Apa? Kalau yang perempuan apa? Kalau yang laki-laki mengeluarkan sperma, kalau yang perempuan mengeluarkan apa? Ovum. Betul. Itu kan juga dari air kan Bu. Jadi dia cirinya punyanya ginjal. Sekarang gini, kalau orang yang berhubungan berlebihan setiap hari melakukan hubungan terus-menerus, maka ginjal ini akan tertindas. Karena apa? Energi yang dia keluarkan, emosi yang dia keluarkan, nafsu yang dia keluarkan mempengaruhi semua organ. Betul apa betul? Betul. Ya, betul kan? Sehingga tidak mampu memelihara hati. Sekarang kita tahu sendiri fungsi atau daripada hati apa? Kan begitu. Kalau ini terus-terusan maka ini akan melemah Bapak Ibu. Tapi jantung ini akan melemah. Kan kalau kita tarik menindas tadi kan begini kan? Jalurnya seret kan begini. Ya kan? Kalau ini sudah melemah, otomatis ini jantung ini tidak bisa mengalirkan ini ke sini. Sedangkan fungsi daripada paru-paru menyalurkan semua nutrisi berupa J dan C ke dalam tubuh. Nah, kalau hati ini sudah tidak bisa memelihara, ini pun kena, ini kena, dan ini kena.
Orang yang banyak hubungan seks tanpa terkontrol, maka dia akan mengakibatkan gagal ginjal yang disebutkan Bapak tadi. Bisa juga karena sini, bisa juga karena memang dia kena penyakit hati. Kan begitu, banyak faktor kan yang mempengaruhi kan Bapak Ibu gitu. Kok kenapa sih kok sakit kepala? Sekarang gini, hati. Hati ini kan fungsinya untuk mentransformasikan cairan ke dalam jantung. Oksigen, ya kan? Oksigen jantung mentransformasikan oksigen ke otak, susunan otak kranial di sini. Kalau otak tidak ada oksigen, tidak ada energi, apakah dia tidak akan sakit kepala? Kan begitu. Sekarang saya tanya, orang migrain itu karena penyebabnya apa sih Bapak Ibu? Orang migrain pun itu sebabnya karena gini loh Bu, ini loh, hati dan limpa lambungnya ini loh. Nah, ini harus dibenahin. Kalau ada kasus migrain ini dulu dibenahin Bu, limpa dan lambung dan hatinya. Kalau ini sudah benahin, maka jantungnya mengalirkan energi ke dalam otak, maka dia tidak akan kena migrain. Begitu. Sama juga dengan vertigo. Vertigo itu hatinya dibenahin. Gitu. Nyambung nggak Bu? Nyambung. Nyambung kan teori? Iya. Ya. Itu Bapak Ibu. Jadi kita memang harus tahu dasar akar daripada sebuah kasus kalau kita ingin membenahi sebuah kasus. Nah, coba Pak Isman baca lagi yang atas ini Pak Isman. Contoh dalam kasus penyakit. Halo, contoh dalam kasus penyakit. Ya. Air menghidupi kayu. Oke. Ini ya Bapak Ibu ya, kalau kita tarik garis besar di sini, air menghidupi kayu. Ya kan? Hubungan kelamin yang berlebihan mengakibatkan fungsi ginjal terluka sehingga tidak mampu memelihara hati. Oh, ini tadi ya? Tadi ya? Iya. Oh, ya udah. Sekarang ini ya. Hukum apa ini? Ini bacanya apa Pak Isman? Hukum saling mengendalikan dan menindas. Hukum saling tindas, menindas, dan menghina. Hukum ini saling mengendalikan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Jika terjadi pengendalian yang berlebihan, maka terjadilah penindasan dan timbullah sebuah penyakit. Kan begitu? Ya kan? Hukum ini saling mengendalikan. Kalau api tidak dikendalikan kayu dan tanah, maka api ini akan menjadi sebuah penyakit. Ya kan? Ya. Kan begitu. Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Kayu mengendalikan atau merusak tanah. Kan gitu. Kayu mengendalikan atau merusak tanah. Ini hubungan menghina dan menindas. Kalau hati ini berlebih stagnan pada hati, maka yang kena adalah lambung karena dia merusak. Merusak dia. Ya kan? Jadi mengendalikan ini supaya ini tidak terjadi perusakan yang lebih berat, maka ini harus diperhatikan. Sama halnya dengan ini. Api jantung merusak paru-paru. Jadi yang harus diperhatikan ininya. Jantungnya. Dari mana? Dari ini. Ya kan? Jadi ini yang harus dikontrol. Ini bersumber dari mana? Dari sini. Nah ini akarnya, semua penyakit akarnya dari limpa dan lambung. Gitu kan. Tanah mengendalikan atau membendung air. Contohnya gini Bapak Ibu. Banjir yang terlalu banyak meluap, air sungai yang meluap, itu kan kebanyakan air kan Bapak Ibu. Jadi kalau tidak dikasih tanah dimasukkan ke dalam goni itu ya bahasanya ya, ditumpuk-tumpuk supaya tidak meluap kan dikasih gitu, kan begitu. Sama halnya dengan ini, sebuah kasus. Kalau ginjalnya pingin sehat, jadi ini yang harus dibenahi. Tanah dan limpanya ya. Apa yang dikatakan oleh, kenapa sih Bu kok kena gagal ginjal? Ya karena tidak langsung gagal ginjal, karena faktornya itu dari sini. Tuh. Ya. Terus api mengendalikan atau meleburkan logam. Ya. Yang dimaksud dengan api atau mengendalikan
mengendalikan atau meleburkan logam dengan jantung atau paru-paru, ya kan? Kalau ini terlalu istilahnya terlalu ekses, terlalu panas, terlalu kuat, maka ini akan kalah. Ini akan kalah Bapak Ibu. Ini juga kalah. Ini kalah. Karena ini dia tidak bisa mensuplai makanan ke sini karena ini terlalu ekses, terlalu berkobar. Ibaratnya gini, rumah yang kebakaran disiram sama satu air satu gayung. Apakah ini akan mati apinya? Kan tidak. Contohnya, orang yang terlalu tertawa terbahak-bahak, kan begitu. Kan sampai ada yang meninggal itu karena tertawanya terbahak-bahak. Karena apa? Menindas Bapak Ibu. Menindas ini. Logamnya sama paru-parunya. Karena dia terlalu besarnya ekses pada jantung, akhirnya menindas ini. Karena apa? Dia tidak bisa. Ini karena tidak bisa mensuplai makanan. Karena dia butuh banyak. Tentaranya terlalu banyak, ini tidak bisa menghalau. Kan begitu. Terus akhirnya dia ini kalah. Kalau ini sudah tidak ada energi yang disalurkan ke dalam tubuh, maka orang akan meninggal. Karena ini nggak kuat Bapak Ibu ginjal. Sumber kehidupan kan dari sini kan Bapak Ibu. Ginjalnya itu kan. Tuh. Terus logam mengendalikan atau memancung kayu. Nah, ini pun juga gitu. Mengendalikan atau memancung kayu yang dimaksud di sini adalah kalau dia ini hati yang terlalu berlebih di dalam menggunakan organnya, fungsi organnya, ya kan? Maka ini nggak kuat Bapak Ibu. Contohnya orang kalau patah hati pastinya dia paru-paru, gampang kena paru-paru, batuk kan begitu kan? TBC kan begitu kan? Karena apa? Ini Bu di sini. Di sini nggak kuat. Nah ini bersumber dari mana? Dari sini, dari tanah dan limpahnya. Dari makanan dan minumannya. Contoh, kalau dia kebanyakan makanan atau minuman-minuman yang mengakibatkan jinye, ya jinye itu cairan ya, cairan kotor ke dalam tubuh, maka dia nggak bisa Bu ini, nggak bisa mengontrol, gitu. Akhirnya ini kena. Gitu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Dari hukum itu? Gimana kasus diabetes? DM itu, diabetes mellitus itu apa sih? Kan harus kita pelajari dulu. Kan begitu. Diabetes mellitus itu karena kan pankreas, ya kan? Karena pankreas tidak bisa menghasilkan insulin dengan baik. Kan begitu? Katanya Ustadz Abu di sini ada yang dokter ya? Ada. Pak Usman sendiri dokter ya? Saya dokter di rumah. Oh, dokter di rumah. Kata Ustadz Abu ada dokternya loh Bunda. Oh iya. Jadi gini, ada dokter saya bicara secara konvensional jadi bisa mudah ditangkap. Kan begitu. DM itu karena pankreasnya yang terganggu. Tidak bisa menghasilkan insulin. Sekarang kalau di dalam 5 unsur sendiri kita akan ketahui di sini. Kenapa kok timbul DM? Pankreas dikuasai oleh apa Bapak Ibu? Hati kan? Ya kan? Hati. Orang kalau kena DM itu, ini bukan faktor gen loh ya Bapak Ibu. Salah kalau DM itu faktor gen. DM itu tidak ada faktor gen. DM itu adalah faktor pola hidup. Kita harus tahu itu. Kalau gen itu tidak membawa DM, tetapi pola hidup yang turun-menurun, ya kan? Turun-menurun seperti itu akhirnya turun pada anak-anaknya. Coba deh punya anak 2. Yang satu diasuh oleh ibunya, yang satu dibuang jauh. Yang mereka pola hidupnya yang sehat. Maka yang jauh, yang sehat itu tidak akan terkena DM. Tapi yang diasuh sama ibunya, karena memang mengikuti
pola hidup yang seperti ibunya lakukan setiap hari, maka dia kena DM. Gitu. Karena apa? Ini loh Bapak Ibu. DM itu, diabetes mellitus itu bukan, memang kuncinya dari faktor makanan dan minuman. Yang paling penting adalah dari apa? Hatinya, Bu. Hatinya. Kalau dia banyakkan berpikir, akhirnya kan begini menindas tadi yang sudah saya jelaskan tadi itu loh Bapak Ibu. Limpa lambungnya kan akhirnya kena juga kan. Ya kan? Banyak berpikir itu bisa mengakibatkan orang pingin makan terus. Stagnan pada hati, wah pingin makan terus, menindas lambung. Pingin makan terus. Tetapi ada juga yang bisa melemahkan lambung. Dia nggak suka makan. Nah, yang ditakuti, faktor ini mengakibatkan limpa dan lambungnya ini terlalu ekses. Tuh. Kalau limpa lambungnya terlalu ekses, dia makan, minumnya tidak teratur, maka akhirnya nutrisi yang masuk di dalam hati ini, di dalam ginjal juga, ini ada banyak nutrisi yang tidak baik. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Kalau sudah nutrisi yang tidak baik, kan Ji kan ada dua. Ji yang baik, ada Ji yang tidak baik. Ji yang baik ini dibawa ke ginjal, ya kan? Sedangkan Ji yang tidak baik ini dibawa ke kandung kemih. Ciri-ciri orang DM kan banyak kencing aja kan Bapak Ibu. Betul kan? Sering kencing, ya kan? Terus tidak bisa sering lapar. Iya, tidak bisa mengkontrol. Jadi itu mulanya itu dari yang harus diperbaiki di dalam DM itu adalah limpa dan lambungnya. Kalau ngasih herbal, kalau ada orang DM ini diperhatikan. Limpa dan lambung. Itu Bapak Ibu. Supaya terkontrol ke sini, ke hatinya. Kalau ini sudah bagus, ini akan bagus. Semua mengikut. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Saya lagi Bu ini. Ya. Saya ada contoh kasus nih. Ada pasien, ada klien yang saya coba bantu terapi. Kasusnya adalah kasus pasca COVID. Dia udah negatif, udah hanya memang paru-parunya menurut cerita klien saya itu memang ketika difoto itu memang paru kirinya itu memang putih. Iya. Efeknya adalah itu bawaannya itu badannya masih lemas, masih ada batuk dan sering kadang-kadang kalau makan itu dia takut jangan sampai muntah. Karena biasa kalau batuk muntah. Ya. Nah, terus yang sekarang ini yang lagi sangat mengganggu yang dirasakan itu demam, sering demam. Nah, kalau kasus seperti ini mendiagnosanya dengan teori 5 unsur ini untuk apa yang kita perbaiki gimana? Oke, kita kembali lagi dari tadi Pak. Sebenarnya sudah saya jelaskan. Satu, paru-paru kalau sudah tidak pasti ada akumulasi cairan cairan ginjal, cairan kotornya, cairan ini kalau tidak dipecahkan, ya kan, dia tidak akan keluar dengan sendirinya. Kalau sudah putih, sudah menutupi organ paru-paru, kalau tidak dipecahkan, dia tidak akan keluar. Satu. Ini Pak, yang harus diperhatikan kalau sudah orang kena COVID itu ini. Kuatkan ini terus hatinya. Hatinya ini dikuatkan dengan apa? Herbal. Herbal yang apa? Untuk kuatkan hati. Kalau saya sih Pak pakai herbal ini ya, karena banyaknya herbal ya. Kalau saya sih selalu pakai Liveron ya. Untuk hati pokoknya. Udah, kuatkan ini dulu. Kuatkan ini dulu. Setelah ini kuat, maka lambungnya pun akan mengikut. Limpa dan lambung, makanannya. Makanannya juga harus diperhatikan. Ini akan terpecahkan dengan apa? Dengan cara kalau teknik sudah ini berarti kan ekses. Harus dilemahkan. Banyak cairan-cairan yang kotor nih. Harus dilemahkan. Dengan cara apa? Tadi itu Pak, tepotemen. Tekniknya di tepotemen. Dipecahkan, dibobol. Itu nanti pasti dia akan batuk. Kalau batuk dia akan muntah. Karena ini mendorong.
Ini mendorong organ ini, Pak. Pasti muntah. Ini muntah biarkan, tapi ini harus disuplai dengan herbal yang bisa menguatkan hati. Gitu. Memang pada dasarnya kalau COVID itu memang harus diuntahkan, Pak. Kalau nggak dikeluarkan, virusnya tetap nyantap di dalam limpa dalam lambung. Kalau sudah dipelatih oleh virus, maka ini tidak ada sebuah pergerakan, Pak. Mati. Maka saturasi akan semakin menurun. Jadi, jenengan harus makan ininya dulu, Pak. Pakai herbal yang untuk menguatkan liver. Ya, nanti dia akan sembuh. Ada lagi pertanyaan? Jam berapa sekarang? Sudah mau maghrib. Apa kita lanjut ke sesi berikutnya ya? Kita stop dulu. Lanjut dulu, Bu. Belum kok, baru mengaji. Iya. Bagaimana Pak Usman? Kita stop dulu. Kita sesi berikutnya nanti pertemuan keberapa? Karena ini masih banyak sesi yang harus kita terangkan di sini. Ya, maksudnya dulu, Bu. Ya, maksudnya Bu, sesi apa lanjutkan sebentar habis maghrib atau sesi pertemuan kedua? Satu kali pembelajaran berapa jam? Biasanya Pak Abu? Tergantung penyampainya Cak Abu sama Bunda gimana? Berapa lama? Kalau tadi bilang Pak Abu sih 2 jam sampai 3 jam ya. Kita sudah berapa jam ini tadi? Dari jam 4, sekarang udah setengah 6. Udah mau jam 6. Jam 6, 2 jam. Jam 2 jam. Biar pembelajarannya setiap hari apa, Bapak? Satu kali 1 pekan. 1 kali 1 pekan. Berarti kita ketemu hari Minggu berikutnya. Iya. Tergantung programnya. Jadi Cak Abu apa materi apa tetap lanjutkan akupressure pertemuan berikutnya atau mungkin materi yang lain tergantung Cak Abu. Oh gitu. Terus bagaimana ini Bapak Ibu? Sepertinya kayaknya kalau kita nanti tambah 1 jam lagi, jadi kita selesai jam berapa? Jam 7 ya. Tapi kita kepotong maghrib. Iya. Maghrib di sini. Iya, rehat dulu. Di sini. Di situ sudah maghrib belum? Baru mengaji. Oh sama sih, di sini juga mengaji, sama. Kalau saya yang bisa boleh ngusul, mungkin Ba'da Isya bagus lah dilanjut. Sampai pagi ya Pak. Kalau saya sih oke-oke aja sampai pagi. Ayo mah. Yang lainnya bagaimana? Apakah dia nggak akan teler mendengarkan saya ngomong? Dituntaskan aja akupresurnya, Bun. Sesi pertama ini masih panjang kah, Bu? Banyak. Itu berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sekali. Nggak cukup hari ini memang. Nggak apa-apa dari sini aja. Nanti saya tak bilang sama Ustadz Abu. Kalau memang dilakukan 3 hari sekali, nggak apa-apa. Nanti saya tak bilang sama Ustadz Abu. Kita masukkan saya ke dalam grup SHM Makassar, biar mudah koordinasi. Ya. Benar Bu, supaya mudah juga bertanyanya. Iya. Yang penting materinya tuntas lah. Ya, harus tuntas. Kalau tuntas tidak enak. Betul. Ya. Materi akupresurnya sangat menarik sekali, Bun. Tolong dituntaskan. Oke, udah dicoba di sini aja nggak apa-apa. Saya akan bilang sama Ustadz Abu untuk pertemuan 3 hari sekali aja deh, nggak apa-apa, seminggu 3 kali untuk menyelesaikan akupresur ini. Saya garap 3 kali, nggak apa-apa, nanti saya akan koordinasi sama Ustadz Abu. Begini, ya, nanti lagi kita ketemu berapa, ya? Saya akan bilang sama Ustadz Abu. Kalau bisa Sabtu Bu dengan Minggu. Oh boleh. Ya, soalnya ada yang bekerja juga. Ya nanti koordinasi teman saja sebagai koordinator di sana ya. Kapan-kapannya ya. SHM Makassar nanti kita lanjut dengan teori berikutnya. Terus mungkin juga alangkah bagusnya mungkin ini materinya ini dikirimkan ke teman-teman. Jadi sebelum belajar kita sudah punya bahan belajar baca-baca.
Sudah saya kirim di grup Telegram Tadi. materinya. Sudah saya kasihkan ke Pak Usman. Minta. Oh, iya. Sudah di grup Telegram. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Sudah maghrib nih. Iya, betul. Yes. Siap, Bu. Nanti ketemu lagi sesi berikutnya 3 hari ke depan atau nanti koordinasi dengan Pak. Ya, insyaallah. Baik, Bu. Baik, Terima Bu. kasih. Ya, saya tutup dulu deh. Ada yang ditanyakan sehubungan dengan yang tadi boleh. Saya kasih waktu untuk 10 menit lah. Jadi kalau saya, Bu, kalau yang kasus DM tadi itu, selain kan tadi kita lagi belajar acupressure, jadi titik apa yang perlu kita tangani dulu, Bu, kalau misalnya kasus DM? Kan kalau herbalnya di lambungnya, tapi kalau titik acupressure-nya sendiri? Titik wajib di titik hati tadi apa? Tapi intinya DM itu kan hubungannya dengan liver. Pasti dia hubungannya dengan jin, ya kan? Untuk menaikkan daripada energi, maka ambil aja LR3. Catat tuh. LR3, nanti kita cari LR3, SP6, ST36, ambil itu. Ya. KI3 ambil, itu wajib kalau untuk DM. Ya. Terus ambil di SP9, ambil. Ya. Kalau belakang titik sensitif BL25, BL32, BL23 ambil. 32 sampai 35 itu ambil BL-nya. Titik belakang ya. Terus ambil BL40, titik hijau itu ambil 20. Ini jangan sampai. 20. Ini kan titik penenang. Itu, ambil itu. Ya, itu dipijit di ini enak sekali. Ada lagi? Ditanya. Jadi meskipun dijelaskan sekarang untuk bagaimana titik meridiannya, kan belum masuk pada pelajaran jalur-jalur meridian. Ya, gimana? Gimana Pak Samsudin? Maksudnya meskipun dijelaskan sekarang Bu tentang titik-titiknya, tapi kan kita belum tahu pasti karena belum belajar jalur meridiannya. Benar, harus dari dasar dulu ya. Kalau dari dasar sudah tahu titik-titiknya, ngikut. Kalau titik sih ngikut aja. Kalau titik itu nggak sulit. Ngikut aja. Yang penting di dalam pembelajaran ini kita itu harus tahu 4 pemeriksaan dan 8 dasar diagnosa. Sudah gitu aja. Sebagai seorang terapis pegang itu. Kalau sudah pegang itu semuanya dilabas sudah. Ada kasus seperti ini sudah bisa kita lakukan. Ada kasus yang seperti ini bisa kita lakukan karena kita sudah menguasai itu. Kalau kita kuasai itu, kita bisa menentukan sindrom. Kalau sudah bisa menentukan sindrom, maka kita bisa menterapi. Gitu. Intinya gitu aja deh. Ya, insya Allah. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Pak Abu sudah keluar yang tadi di forum ini ya? Sudah keluar dari tadi, sudah keluar. Dari tadi. Oke. Dari awal. Dari awal, oke. Memang dia lagi di Jember ya, pembelajaran apa itu. Lagi roadshow juga ada pasien di sana. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada ditanyakan, kita sudah Usman ya? Siap. Makasih Bu. Oke, kita ketemu next time dengan kelanjutan materi ini. Ya Pak Usman, kita tadi materinya sampai di mana? Nanti kita bisa koordinasi lagi. Ya. Semangat untuk belajar.